Baik, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberi kita kesehatan, Allah masih memberi kita kesempatan, Allah masih memberi kita umur untuk kita masih bisa memperbaiki diri sebelum kita dipanggil oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini temanya cukup istimewa. Yang orang kadang-kadang meragukan, katanya ada dulu yang meragukan apakah neraka itu ada, apakah udah pernah ke sana katanya. Nah, sekarang Ustadz mau mempotret neraka yang akan kita datangin kalau kita dimaksudkan Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka sehingga kita bisa berbuat untuk sesuatu yang jauh dari azab neraka. Potret neraka dalam Al-Quran dan hadis bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Idkanul Himam Rantau. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita konsentrasi, kita ambil catatan, kita catat, kita simak apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih, silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap peserta kajian Senin pagi Husnul Khatimah Institute, Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang mulia ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam kajian online yang biasa dilakukan setiap pekannya di hari Senin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya di yaumil qiyamah hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang sama-sama kelak mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pagi ini kita akan sama-sama mengkaji potret neraka ya dari perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ini patut untuk kita cermati dan kita waspadai karena Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua fungsi. Apa fungsi Nabi Muhammad SAW? Basyira wa nadhira. Ya, Nabi Muhammad itu sebagai basyira, sebagai pemberi kabar gembira, tapi jangan dilupakan juga nadhira. Ya, pemberi peringatan. Ya, basyira ini pemberi kabar gembira
dan nadhira, pemberi peringatan. Ya, munziru may yakhshaha. Nabi Muhammad SAW sebagai munzir, orang yang mengingatkan kita, orang yang mewanti-wanti kita agar kita tidak lalai dari orang-orang yang saat ini bisa kita lihat meremehkan tadi yang seperti di sini Pak Mazwar ya, meremehkan atau meragukan bahasanya tentang keberadaan neraka itu sendiri. Ya, kalau diurutkan secara konfigurasi hukum akidah, orang yang meragukan surga atau neraka, kalau memang dia betul meragukan ya, itu bisa sampai kepada status kufur ya, karena dia meragukan atau tidak beriman terhadap hal-hal yang gaib yang sifatnya itu sudah mutawatir. Sifatnya itu sudah mutawatir. Mutawatir itu apa sih? Sudah jailan ba'da jailin. Generasi dari generasi ke generasi. Dari mulai zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu hal yang dibawa Nabi. Keimanan yang dibawa Rasul. Iman kepada hal yang gaib. Yang mana setiap generasi itu lebih dari 10 orang yang meriwayatkan. Jadi tidak mungkin itu menjadi satu misinformasi ya, atau informasi yang meragukan. Baik, jadi itu sama sekali tidak tidak berdasar kalau ada orang yang meragukan keberadaan surga atau neraka. Bahkan ada juga tuh Pak Mazwar yang sampai menjadikannya sebagai bahan lelucon ya. Katanya saya mah nggak takut ke neraka gitu kan. Wong nanti di neraka saya bareng teman-teman. Sekalian saja nanti saya bikin konser di sana gitu ya. Nah, ini ucapan yang saya kira keluar dari mulut orang yang ya setidaknya kurang imannya ya. Kalau kita tidak mau mengatakan tidak punya iman gitu ya. Setidaknya kurang imannya dan ini membahayakan kalau terus dipelihara ya, keraguan ini kalau terus di maintenance, satu saat ada momen mungkin setan bisa merayu dan membujuk untuk meninggalkan keimanannya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari yang demikian gitu ya. Lagi pula semua kita nanti pasti masuk, bukan pasti masuk neraka, saya ralat ya, naudzubillah. Pasti melihat neraka. Semua kita pasti melihat neraka. Di mana dalilnya? Di surat Maryam, di surat 19 ayat 71 kalau saya tidak salah. Wa im minkum illa wariduha. Ya betul. Ya. Di sini di surat Maryam, surat 19 ayat 71. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Yang mendatanginya memang di sini pakainya dhamir ha ya. Tidak ada kata-kata an-nar misalnya, ya, yang menunjukkan arti neraka. Nah, di sini ada terjemah yang di dalam kurung. Saya sudah berikan tips ya. Kalau Bapak Ibu melihat terjemah Al-Qur'an dan dia ada di dalam tanda kurung seperti ini, maka itu adalah penafsiran ya, terjemah tafsiriyah, bukan terjemah dari kata yang terdapat di dalam ayat tersebut. Ya, ayatnya tidak ada di sini ya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada kata anar misalnya yang berarti neraka, tidak ada. Tapi disisipkan di situ untuk memberikan pemahaman kepada sang pembaca. Jadi artinya wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Ya. Nah, ini posisinya kapan? Semua manusia mendatangi neraka maksudnya. Ketika sirat. Ya, ketika sirat kita menjembat di atas sirat. Nah, itu kan sirat kan posisinya di atas neraka ya. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah semua orang ketika menjembat ke sirat, di atas sirat inilah dia mendatangi neraka. Artinya dia akan melihat Bapak Ibu. Di bawahnya sudah
apa bahasanya, menganga gitu ya. Kobaran api yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa berisik, yang sangat luar biasa panas. Nah, itulah yang dimaksud daripada ayat 71 surat Maryam ini. Karena ala rabbika hatmam maqdiyah, itu sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, cuma nggak usah khawatir. Nanti insya Allah ketika di ayat 72-nya Allah jelaskan, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, include di dalamnya jamaah Husnul Khotimah Institute. Amin, amin ya Allah. Nah, gitu ya. Akan diselamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jithiyya, dan Allah akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Ya, auzubillah min dzalik. Jadi ini merupakan dalil yang bahkan bukan hanya kita harus percaya neraka, tapi kita harus percaya bahwa kita akan melihat neraka. Setidaknya ini ketika posisinya sedang menjembat di atas sirat. Kalaupun selamat, berarti setidaknya dia pernah melihat, gitu ya. Neraka itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita cuma melihat aja ya. Jangan dicoba itu, naudzubillah ya. Nggak usah pakai penasaran lah. Sudah pasti panas itu ya. Nah, jangan dicoba icip-icip gitu ya. Naudzubillah. Baik. Nah, kenapa tadi ada sampai orang yang kemudian seperti Pak Mazwar bilang meragukan keberadaan neraka atau menjadikannya sebagai bahan lelucon? Maka kata ulama, ada 3 faktor besar kenapa orang itu mau beribadah atau mau memiliki keimanan, gitu ya. Sehingga dengan keimanan yang dia punya, dia akan merespon keimanan tersebut dengan berbagai amal ibadah. Nah, 3 faktor itu, yang pertama ada khauf, ya, ada rasa takut. Apa Ibu ya, khauf itu rasa takut. Jadi dia beribadah itu ya karena ada ancaman tadi, bahwa dia akan disiksa, bahwa ada neraka yang azabnya begini dan begitu. Jadi ketika orang beribadah takut akan siksa dan neraka Allah, it's okay. Bukan menjadi satu problem ya. Wah, berarti kamu ibadahnya nggak ikhlas. Enggak. Setiap orang itu punya tingkatan masing-masing. Ketika dia beribadah, kemudian ditanya motivasinya apa, dia jawab karena takut disiksa, berarti kan tandanya dia masih punya iman kan? Berarti dia percaya bahwa ada ancaman siksa tersebut, dia percaya gitu. Jadi ancaman itu tidak diabaikan. Diindahkan oleh dia, digubris, direspon dengan cara dia mau menghindar dari neraka itu. Ya gimana caranya? Ya beribadah kepada Allah, kan begitu. Nah, yang kedua adanya roja, harapan ya. Kenapa kamu mau ibadah? Saya mau masuk surga. Kenapa kamu ibadah? Saya mau masuk surga karena di surga ada bidadari misalnya. Lah ya itu kan bagian dari memang janji Allah ya. Dan sah-sah saja saya kira, misalnya dalam surat Ar-Rahman, misalnya surat yang menjadi favorit bagi sebagian orang. Surat Ar-Rahman surat 55 ya, di ayat ke-56 kalau saya tidak salah. Allah berfirman di situ apa? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Jadi masih orisinil ini. Ya. Bidadari masih segelan gitu kira-kira. Bahkan jin saja belum pernah sentuh gitu. Nah, misalnya ada seorang pria beribadah menginginkan ini di surga. Boleh nggak? Dia ibadah pengen dapat bidadari misalnya. Ya boleh. Berarti tandanya dia percaya dengan ayat ini kan? Dan percaya kepada ayat Al-Quran merupakan bagian dari iman kan? Merupakan dia percaya terhadap janji Allah. Itu. Dan itu sah-sah saja karena memang Allah janjikan kok. Jadi dia berharap dapat bidadari, yang nggak masalah. Nah, cuma nanti istrinya nggak usah cemburu gitu ya. Ada seorang perempuan istri ini tanya ke seorang syekh di acara telekonferensi gitu ya di daerah Jazirah Arab. Syekh, saya ini termasuk istri yang posesif gitu ya.
Saya nggak mau nanti suami saya di surga bareng bidadari katanya. Saya pengennya suami saya bareng saya saja di surga gitu. Jadi dunia sampai surga jangan ada wanita lain termasuk bidadari, nggak usah kata istrinya. Saya hanya ngejawab dengan jawaban santai ya, tidak terlalu serius. Ibu, suami ibu sudah cukup tersiksa dengan ibu di dunia. Masa ibu mau tambahkan siksaannya di surga juga gitu ya. Artinya ya nggak masalah gitu. Ketika misalkan motivasi seorang beribadah, saya penasaran Ustadz dengan bidadari. Karena ada banyak riwayat di dalam hadis ini kan ayatnya ya. Kalau kita bicara tentang ayat berarti kan sudah pasti ada. Di dalam surganya sudah pasti ada gitu kan. Nah riwayatnya banyak tuh. Bahwa satu orang akan dapat 10 bidadari, satu orang akan dapat 40 bidadari dengan beragam macam riwayat gitu ya. Bahkan cantiknya bidadari seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini indikator Bapak Ibu bahwa ketika ada cerita atau riwayat tentang alam gaib, nah, bidadari, surga, neraka, ini kan tentang alam gaib semua ya. Dia percaya, kemudian dia jadikan itu sebagai motivasi untuk mengejar akhirat, mengejar surga, atau dia jadikan motivasi untuk menghindari neraka, itu bagian dari iman. Nah, cuman ada level yang ketiga, level yang paling tinggi. Orang itu ibadah tidak takut neraka, orang itu ibadah tidak mengharap surga, tapi murni karena dia seorang hamba. Ya, seperti yang dilakukan siapa? Sufiyah, seorang sufi wanita dari Mesir ya. Bernama siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini setiap doanya itu memanjatkan doa, ya Rab, saya ini ibadah bukan mengharap surgamu, bukan takut nerakamu, tapi karena saya tahu engkau adalah Rabb, saya adalah hamba. Dan konsekuensi seorang hamba harus mengabdi kepada Tuhan. Itu sudah level tinggi, Pak. Ya, sudah level tinggi. Kita rasanya belum sampai ke sana ya. Rabi'atul Adawi ini seperti itu. Dia jadi tidak mengharap surga, tidak takut neraka, tapi benar-benar karena apa? Karena rasa mahabbah, cinta kepada Allah, maka dia ibadah. Atau setidaknya dengan memposisikan diri dia sebagai seorang hamba yang memang patut untuk menghamba. Sekarang gini, di zaman Nabi, zaman sahabat saja kan ada konsep perbudakan ya. Ada seorang tuan misalnya membeli budak. Kan dalam fikihnya ini Pak, budak itu 100% milik tuannya. Bahkan kalau budaknya ini wanita, maka sang tuan ini boleh untuk melakukan hubungan badan dengan sang budak. Namanya milkul yamin kan. Maka di dalam fikih itu zaman Nabi, zaman dulu, dalam hukum Islam itu, ketika seorang laki-laki ingin melakukan hubungan badan dengan wanita, caranya boleh dua. Azwaj, nikah dengan milkul yamin, kepemilikan budak. Gitu ya. Tapi saat ini tidak ada, hanya pernikahan saja yang tersisa. Yang menyebabkan atau menjadi sebab seorang pria boleh menikah, bersetubuh dengan seorang wanita. Gitu ya. Nah sekarang gini, ini tuan dan budak itu kan hanya proses jual beli, Pak. Si tuan tidak menciptakan si budak, si tuan tidak membesarkan si budak, si tuan tidak bertanggung jawab atas mati dan hidupnya si budak, karena itu semua di tangan Allah. Ya tentu ada sebabnya, tuan bertanggung jawab merawat, memberi makan dan lain sebagainya, sebagai sebab itu semua. Tetapi hakikatnya kan tidak. Kalau ini saja dalam dunia perbudakan, budak itu 100% milik tuannya dan boleh diapakan saja, dalam hal yang baik-baik tentunya, bukan dalam hal kezoliman. Apalagi ini Allah, dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan rezeki kepada kita, memberi makan, memberi minum, dan seterusnya. Dan lebih pantas lagi kan untuk kita mengabdikan diri kita kepadanya. Kalau yang hanya relasi antara tuan dan budak yang hanya ini relasi jual beli saja, sampai 100% si tuan berhak memiliki sang budak, apalagi Allah kan. Allah yang nyiptain kita dan lain sebagainya. Nah, maka konsep inilah yang kemudian dibawa oleh seorang Rabi'atul Adawiyah di dalam memahami
eksistensinya sebagai seorang hamba. Saya ini ibadah ya begitu. Makanya kan sampai ada lagu dari almarhum Chrisye ya. Gimana itu liriknya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Nah itu ya. Itu kan lirik yang mengandung makna dalam ya. Apakah kalau memang sejatinya Allah tidak mau menjanjikan surga atau tidak mengancam dengan neraka, apakah kita masih mau beribadah pada Allah seperti apa yang dilakukan Robi'atul Adawiyah gitu? Rasanya sulit ya. Wong orang kita aja sudah diiming-imingi bidadari masih nggak mau ibadah gitu kan. Sudah diiming-imingi surga masih malas. Sudah ditakut-takuti dengan neraka sebegitu dahsyatnya. Masih nggak ada rasa takut bahkan dijadikan bahan lelucon kan gitu. Nah ini sekarang saya mau sedikit memberikan analisa gini. Ini kan terkait keimanan ya. Orang punya rasa takut, punya rasa harap, punya harapan dia mau masuk ke dalam surga, takut dia masuk neraka. Keimanan atau kalau kita bahasa Indonesia kepercayaan lah ya. Keyakinan. Ya kepercayaan atau keyakinan. Yang lucu dari kita manusia Bapak Ibu. For example misalnya gini. Ada sebuah informasi yang dirilis oleh BMKG. Misal, di sebuah daerah rawan gunung meletus atau rawan tsunami. Ya. Kemudian muncul peringatan dini dari BMKG bahwa di daerah tersebut akan berpotensi gempa bumi sehingga memunculkan tsunami atau ada aktivitas gunung ya berapi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan resiko akan memuntahkan larva dan lain sebagainya. Dan ini peringatannya keras, artinya A1 gitu ya, statusnya siaga. Pertanyaan saya, warga yang ada di sekitar lereng gunung atau di sekitar pantai dari laut yang tadi diberikan informasi akan terjadi tsunami, responnya kan seperti apa? Apakah mereka santai? BMKG mah nggak usah dipercaya. Wah, mati hidup kita di tangan Allah. Ya, walaupun tsunami setinggi apapun kita nggak akan mati kalau Allah bilang belum mati. Apakah begitu? Kan enggak, Pak. Beberapa kali kita lihat kan sirine tanda tsunami berbunyi misalnya di daerah beberapa pantai gitu ya, di daerah pesisir pantai. Wow, berhamburan luar biasa. Manusia berebut untuk mencari jalan keluar, mencari keselamatan. Artinya apa? Di situ kan ada trust. Iya kan? Ada trust yang kemudian di dalam diri masyarakat itu percaya kepada press release yang dikeluarkan BMKG misalnya. Sebagai memang instansi atau kelembagaan yang memiliki wewenang untuk melakukan hal itu. Artinya itu saja dia percaya. Yang padahal pada kenyataannya seringkali juga BMKG meleset kan ininya prediksinya meleset gitu. Nah, maka poin saya kalau kita kepada manusia saja yang informasinya bisa meleset, kita percaya kok ada ancaman tsunami, ada ancaman gunung berapi meletus. Masa ini Al-Quran sudah kasih informasi yang itu kita yakini kebenarannya 100 bahkan mungkin 1000% sebagai orang beriman. Lu masa kita santai gitu. Masa kita nggak waspada. Ya padahal tadi dalam surat Maryam surat 19 ayat 71 Allah bilang wa imminkum illa wariduha. Tidak ada manusia yang tidak akan mendatangi neraka. Sebagian selamat, sebagian lagi terjatuh, masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut, hina. Itu kan informasi yang sangat rinci kan. Ya tentu lebih rinci lagi di hadis, tapi kan Al-Quran memberikan kuncinya. Nah ini informasi press release, ibarat kalau saya mengibaratkan Al-Quran ini kan secara ayat itu terbagi menjadi ayat hukum, ayat kisah para nabi dan rasul atau umat sebelumnya sebagai ibrah hikmah yang bisa kita ambil, atau ayat-ayat bercerita tentang alam gaib di masa depan. Nah ini kan press release gitu kan, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh masa kita kalah percaya dengan press release yang dikeluarkan oleh BMKG gitu kan? Padahal itu berdasarkan ilmu manusia yang bisa saja salah atau salah prediksi.
mengandalkan alat pendeteksi dini bencana atau musibah yang juga diciptakan oleh manusia yang mungkin saja bisa salah atau bisa error. Ya walaupun mungkin alat yang canggih memiliki efektivitas atau akurasi yang tinggi gitu kan. Tapi bisa saja itu keliru gitu. Dan Al-Quran tidak mungkin keliru. Al-Quran itu tidak salah. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran. Sebagai sumber informasi kita terkait hal-hal gaib itu ya. Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari sudut pandang bahwa Al-Quran itu pasti benar. Pertama, qat'iyyut thubut. Yang kedua, dhanniyud dilalah. Artinya begini, Al-Quran itu pasti benar ya keberadaannya atau eksistensinya. Keberadaan ayat-ayat yang berbicara tentang surga, keberadaan ayat yang berbicara tentang neraka, itu pasti benar Bapak Ibu. Tapi Al-Quran itu sifatnya relatif, nisbi ya. Relatif atau nisbi. Kalau ditinjau dari dilalahnya. Ini bukan dilalah yang biasa disebut oleh orang-orang Jawa ya. Maksudnya dilalah itu petunjuk. Gitu ya. Petunjuk. Jadi petunjuk. Jadi maksudnya petunjuknya itu relatif, tidak nisbi. Makanya Al-Quran sering disebut apa? Multi tafsir gitu ya. Nah, multi interpretasi. Interpretasi. Ya, sebagai contoh, ayat yang dijadikan oleh ulama imam mazhab, misalnya Hanafi dan Syafi'i, di dalam menentukan apakah seorang pria dewasa dengan wanita dewasa ketika kulit dengan kulit bersentuhan akan batal wudhu, itu adalah ayat yang sama Bapak Ibu. Nah, ini sebagai wawasan saja ya. Itu di surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 6 di kalimat aula mastumun nisa. Nah, sini. Ya, ketika menyentuh perempuan. Lamasa di sini ada yang memakai alif lamasa atau lamasa tidak pakai alif. Nah, Imam Hanafi mengartikan ayat ini adalah lamasa. Lamasnya artinya bersetubuh. Jadi menurut mazhab Hanafi, Bapak Ibu, lelaki dengan perempuan dewasa yang ajnabi, yang bukan mahram, ketika bersentuhan kulit dengan kulit, itu tidak membatalkan wudhu. Menurut mazhab Hanafi. Kebalikan dengan mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa selama kulit dengan kulit pria dan wanita dewasa yang ajnabi, bukan mahram ya, itu membatalkan wudhu. Karena Imam Syafi'i mengambilnya lamasa. Sebatas bersentuhan. Nah, tapi kalau Imam Hanafi mengartikannya lamasa, bersetubuh. Jadi kalau hanya menyentuh nggak batal Imam Hanafi. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa Al-Qur'annya pasti benar Bapak Ibu. Eksistensi ayat ini tidak dinafikan, tapi ulama dalam memahami ayatnya bisa berbeda. Begitu makanya Al-Quran itu multi interpretasi kan gitu ya. Dhanniyud dilalah. Jadi petunjuk yang diberikan Al-Quran itu khususnya ayat-ayat hukum itu masih nisbi. Masih relatif ya sesuai dengan pemahaman yang dianut oleh para ulama. Nah, termasuk kalau ayat-ayat yang berbicara tentang alam gaib ya itu sudah pasti ya kebenarannya gitu ya, tidak perlu diragukan lagi. Baik, nah ini ya 3 faktor pendorong orang mau ibadah. Ya setidaknya kita di 2 level inilah. Kita ada rasa takut terhadap nerakanya Allah. Kita ada harapan untuk mendapat surganya Allah. Dan itu nggak masalah. Buktinya saja ketika Ramadan ada doa yang Nabi anjurkan untuk kita perbanyak. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhomu dan saya minta nerakamu. Saya minta ridhomu dan minta surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan saya tidak mau atau berlindung kepada
engkau dari neraka dan murkamu, gitu kan. Nah, itu Nabi saja mengajarkan kita untuk meminta surga. Jadi it's okay gitu ya. Kalau ada yang bilang, oh berarti kamu ibadah nggak ikhlas dong karena mengharap surga. Itu nanti lain hal. Kalau kita mau melatih ya bisa mungkin kita sampai ke level tertinggi. Level yang nomor 3 gitu ya. Baik. Nah kita mulai masuk Bapak Ibu di dalam hadis tentang sifat api neraka. Begini, kalau di daerah rumah kita atau di daerah mana lah ya, ada sebuah kebakaran rumah, mobil atau di jalanan gitu ya. Kan sekelilingnya pasti akan terang Bapak Ibu. Karena api itu sifatnya menyala, ya, menerangkan sekitar. Makanya kita kalau acara mabit, acara camping, ya perkemahan gitu kan kita bikin api unggun biasanya kan untuk selain untuk menghangatkan tubuh ya untuk penerangan kan gitu ya. Tidak dengan api neraka Bapak Ibu. Dalam dalam apa namanya? Dalam banyak riwayat terutama di riwayat ini hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ternyata api neraka itu gelap Bapak Ibu. Jadi di hadis ini ukida ala nari alfasana hatta marrat. Api neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun pertama sampai ia memerah warnanya. Tuma ukida alaiha alfasanatin ukhra. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun kedua. Hatta biyaddot sampai warnanya memutih. Tuma ukida alaiha alfasanatin hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun ketiga sampai warnanya menghitam. Ya, seperti malam gelap gulita. Jadi apa namanya jangan dianggap nanti berarti di neraka ini Ustadz apa namanya terang karena kan semuanya isinya api tuh ya karena nanti berarti kita akan bisa saling melihat itu satu sama lain. Oh tidak Pak, sono gelap luar biasa gelapnya ya sampai seperti malam yang apa namanya yang mencekam gitu ya malam yang mencekam dan gini kalau ada api yang berkobar itu kan kalau api itu sangat besar ya, sangat apa namanya, sangat berkobar, itu kan berisik Bapak Ibu. Jadi sudahlah gelap di dalam neraka itu, misalkan dalam surat Al-Furqan ayat 12 ini ya. Idza ra'athum min makanin ba'id. Apabila neraka itu mereka lihat dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudha wa zafira. Mereka sudah bisa mendengar suara gemuruhnya. Ya, karena marahnya neraka. Jadi mungkin begitu ya. Jadi jangan dibayangkan di sana tenang, ya nyaman. Ya nyaman sudah pasti tidak ya. Artinya maksudnya tenang, tidak bising. Oh jangan salah. Apinya saja sudah berisik. Ditambah nanti dengan suara pekikan jeritan orang-orang yang kesakitan. Wah itu suasana mencekam yang mungkin tidak bisa tergambar secara utuh ya di dalam otak kita dan imajinasi kita sendiri. Karena kita belum mendapatkan visualisasinya. Yang jelas ini berisik. Ya, neraka itu berisik luar biasa. Jadi jangan dianggap apa namanya tenang, ya jauh dari kebisingan tidak. Jadi sudahlah hitam, gelap, tidak kelihatan apa-apa, dan ini berisik luar biasa neraka itu. Nah, panasnya seperti itu. Bayangkan 3000 tahun berarti dipanaskan. Ya, 3000 tahun api neraka dipanaskan. Dari warnanya merah, memutih, kemudian menghitam. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat senior yang juga merupakan pakar Al-Quran, itu berkomentar. Apa komentarnya? Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Mintil kanar. Api dunia yang saat ini kita pakai ya untuk membakar, untuk memasak, dan lain sebagainya. Itu 1/70-nya panasnya api neraka, Bapak Ibu. 1/70-nya. Walaula annaha duribat fil bahri marrataini laman tafa'tum minha bisyai.
api dunia itu pun yang sekarang kita manfaatkan, kata Imam Ibnu Mas'ud, itu pernah didinginkan oleh Allah di air laut, dicelupkan 2 kali, Bapak Ibu. Jadi kata Imam Ibnu Mas'ud, seandainya api dunia ini, jadi api dunia itu 1/70-nya api neraka diambil oleh Allah, kemudian dicelupkan ke dalam laut untuk didinginkan. Bayangkan, jadi api dunia yang panas ini masih melalui proses pendinginan, Bapak Ibu. Sudahlah cuma 1/70-nya diambil, masih didinginkan di air laut sebanyak 2 kali celupan. Gitu ya. Nah, maka seandainya api dunia ini tidak dicelupkan di air laut 2 kali, laman tafatum min habisyai, kalian tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun dari api dunia. Artinya terlalu panas itu. Sampai-sampai kita nggak bisa mengambil manfaatnya. Nggak bisa buat masak, nggak bisa buat api unggun tadi gitu ya, saking panasnya gitu ya. Luar biasa, ini potret gambaran dari sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat senior yang sangat pakar dari dalam Quran. Gitu ya. Bahkan Imam Mujahid, seorang tabi'in, sampai ngomong begini, inna narakum hadhihi tata'awwadz, ini ya, ini kurangnya. Jadi ta'awwadza pakai wawu. Ta'awwadza min nari jahannam. Bahkan api dunia yang kalian sekarang pakai itu berlindung dari api neraka. Coba bisa bayangin ya. Jadi api saja takut dengan api. Api kita di dunia ini berlindung supaya nggak ketemu sama api neraka. Saking takutnya mereka. Nah kita jangankan apinya Bapak Ibu. Misalnya Pak Mazwar ngopi, dibikinin kopi gitu ya. Nggak taunya tuh air yang dibuat seduh kopi baru saja matang. Setelah mendidih, Pak Mazwar tanpa aba-aba dan tanpa informasi yang jelas, langsung di kopi itu diseruput gitu ya. Itu kan lidah kita akan melepuh gitu ya. Akan ngangkat, itu lidah akan mengangkat, makan nggak nyaman, nggak enak, bahkan pada satu kasus mungkin bisa sampai kepada sariawan kan. Itu belum api dunianya Pak, belum. Baru efek dari api gitu ya, yang disalurkan ke air. Panas luar biasa. Bahkan ada riwayat dalam Tambil Ghafilin begini. Seandainya ya, lau anna ahlan nari yukhraju min nar thumma yuhraku binari dunya lana masab'ina yauman la yanqalib min janibin ila akhir. Ada sebuah riwayat dalam kitab Tambil Ghafilin, ini potret dalam hadis ya, bagaimana panasnya api neraka. Seandainya seorang penduduk neraka bisa keluar dari neraka, dikeluarkan oleh Allah dari neraka gitu ya, menuju dunia. Terus di dunia dia disiksa, dibakar dengan api dunia. Lana masab'ina yauman. Dia bakal bisa tidur selama 70 hari di atas api dunia. Paham ya? Artinya dia sudah mengalami, apa istilahnya itu? Kayak kalau ada orang habis operasi, itu kan biasanya di anestesi ya. Biasanya masih ada sisa-sisa kebas gitu ya. Kebal gitu ya. Tidak memiliki sensitivitas atau sensor gitu, karena masih ada efek anestesinya, biusnya gitu. Sudah kebal. Nah, jadi kalau ada penduduk neraka misalnya dikeluarkan oleh Allah ke dunia, kemudian dibakar di dunia dengan api dunia, dia bakal bisa tidur 70 hari 70 malam, dan tidurnya bukan sembarang tidur, layan qalib min janibin ila akhar, yang tidurnya tidak akan gelisah bolak-balik badannya gitu. Artinya tidurnya nyenyak, pules. Saking dia sudah tidak merasa panas terhadap api dunia, karena dia sudah merasakan api neraka. Ya Allah. Sampai sebegitu gambaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari api neraka ya. Baik. Nah,
Sekarang ada riwayat lagi di dalam hadis Muslim. Nanti orang yang paling ringan, Pak, siksanya di dalam neraka. Ini paling ringan loh ya. Adalah orang yang pakai sendal. Ya dia pakai sendal, sepasang sendal. Tapi sendalnya ya tentunya terbuat dari api neraka gitu ya. Yang yughli dimaruhu, yang bisa mendidihkan otaknya, Pak. Kalau dalam riwayat yang lain ada tambahan yukhrij ma fi batnihi, akan mengeluarkan isi perutnya. Wah, itu bukan omong kosong, Pak. Dalam surat Al-Qur'an misalnya surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat 47 ayat 15. Nah, ini ya. Ini Allah langsung memberikan gambaran dua dua tempat ya, surga neraka. Jadi kalau di surga ada 4 sungai kan. Nah, nanti akan kita bahas tentang surga insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dijanjikan kepada orang yang bertakwa surga, ya, taman-taman surga, di dalamnya ada sungai dari air mineral yang tidak payau, air susu yang tidak berubah rasanya, ada sungai dari khamr yang tidak memabukkan, bahkan lezat rasanya, sungai dari madu yang murni. Mereka mendapat berbagai macam buah-buahan, ampunan dari Allah. Nah, kemudian Allah bandingkan atau sandingkan dengan dahsyatnya sisa neraka. Apakah sama mereka dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka? Wasuku ma'an hamima, mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Ahum, sehingga air yang mendidih itu membuat usus mereka terpotong-potong, Pak. Itu ya. Jadi dalil hadis tadi ya dengan ayat ini saling menguatkan. Jadi orang-orang di neraka itu ususnya terpotong-potong, isi perutnya keluar, kepalanya mendidih. Wow. Pak, Bu, kalau kita mau merenung, ini belakangan cuaca sedang panas-panasnya, Pak. Gitu ya. Saya beberapa kali mengisi kajian zuhur di berbagai kantor di Jakarta. Terakhir di Bapenda DKI Jalan Abdul Muiz di situ, ya Badan Pendapatan Daerah. Kemudian di Jalan Pramuka ada Askrida Tower di sana. Kemudian di Sahid Sudirman. Dan karena itu daerah-daerah yang rentan macet, akhirnya saya memilih menggunakan sepeda motor. Ya, alih-alih saya menggunakan mobil, macet pasti. Nah, itu kan kita lihat potret banyak pemotor, Pak. Ketika lagi terik-teriknya matahari, misalnya lampu merah. Mereka kan banyak yang melipir di pinggir, Pak. Mencari bayangan pohon, mencari bayangan jembatan gitu ya. Mereka berlindung di bawah bayangan itu untuk supaya tidak tersengat matahari. Kita kalau mau mau urut sebenarnya, jangan neraka dulu deh. Di padang mahsyar saja nanti kan matahari tepat di atas kepala kita, Pak. Itu baru matahari, belum api nerakanya yang sedang kita bahas. Sekarang matahari jutaan kilometer saja itu panasnya luar biasa. Sampai saya naik motor itu saya sudah pakai sarung tangan, Pak. Itu tapi panasnya masih tembus gitu ya. Bahkan ini ada poin di tangan sini agak belang gitu ya karena model sarung tangan saya yang ada lubangnya di sini ternyata pas saya buka loh, ternyata yang lubang di sini belang gitu ya, terkena panasnya matahari dan itu luar biasa. Panas Masya Allah, Pak. Ya coba sekali-kali Bapak keluar jam 12 siang itu di belakangan cuaca seperti ini di aspal, jangan pakai sendal. untuk untuk sekedar memberikan shock terapi gitu, merasakan betul gimana nanti panasnya di padang mahsyar. Kemarin kita sudah bahas tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah yang akan memperhatikan dan menyelamatkan kita gitu ya. Dan ini siksa paling ringan, Pak. Dia dipakaikan sendal dari api neraka, membuat otaknya mendidih seperti tungku api ya, seperti ibu kan kalau memasak yang dipanaskan kan bawah tungkunya ya, bawah wajannya, bawah pancinya, tapi kan yang panas sampai ke atasnya karena menghantarkan panas. Dan yang subhanallah, orang ini merasa dia adalah orang yang paling berat siksaannya. Dia merasanya ini yang paling berat, padahal
dia mendapatkan siksaan yang paling ringan. Jadi dia melihat orang lain, kok orang lain kayaknya siksanya ringan-ringan ya. Kok saya kayaknya siksa saya yang paling besar, yang paling berat. Justru sebenarnya siksa dia yang paling berat. Yang paling ringan. Jadi ini siksa yang paling ringan seperti itu, Pak. Pakai sendal. Yang lainnya mungkin tidak tersentuh api, tapi ya gara-gara dia pakai sendal dari api itu, ya tadi isi perutnya keluar, otaknya mendidih. Nah, saya teringat di dalam surat Al-Lahab, Bapak Ibu. Ya, Abu Lahab ini kan punya istri yang juga seprofesi dengan Abu Lahab. Artinya seprofesi, sama-sama benci Nabi gitu ya. Sama-sama memusuhi Nabi. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini sehidup seneraka, Bapak Ibu. Kalau kita mudah-mudahan dengan pasangan kita sehidup sesurga ya. Mudah-mudahan. Nah, di ayat terakhir surat Al-Lahab ini kan, fijidiha hablum mim masad. Di lehernya siapa? Leher istrinya Abu Lahab ya. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Bukan Ibu Lahab ya. Ntar mentang-mentang suaminya Abu Lahab, istrinya Ibu Lahab. Namanya adalah Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Binti Harb bin Umayyah. Nah, ini nama istrinya Abu Lahab ya. Ini di ayat nomor 5, fijidiha hablum mim masad. Kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu, itu tafsirannya adalah istrinya Abu Lahab nanti di neraka disiksa oleh Allah bisil silatin min hadid. Akan disiksa dengan rantai besi ya, yang dililitkan. Yang makanya kan dililitkan di lehernya nih. Ya, di lehernya istrinya Abu Lahab nanti ada rantai besi yang sudah dipanaskan di dalam api neraka. Bayangkan besi dipanaskan kan, wah luar biasa. Dililitkan di lehernya dan panjangnya, kata Ibnu Abbas, panjangnya rantai itu sab'una dzira'an, 70 hasta. Atau kalau dikonversi kurang lebih 31 meter. Kata Ibnu Abbas. Saking panjangnya rantai ini, yadkhulu min fiha wa yakhruju min duburiha. Mohon maaf. Masuk lewat mulut, keluar lewat lubang dubur. Itulah potret siksanya istrinya Abu Lahab. Naudzubillah. Ya. Karena bencinya dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Baik, itu adab yang paling ringan, Bapak Ibu. Nah, sekarang gini, saya ingin lagi-lagi mengajak Bapak Ibu merenung. Saya ingin memberikan gambaran. Ada keterangan begini, Bapak Ibu, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ya, karya Imam Nawawi Banten, itu sebagai syarah kitab ya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'adnya Imam Ibnu Hajar. Ada keterangan begini. Al-khuludu finnar ya syarrun minan nar. Jadi saya ingin mengajak merenung bahwa orang-orang kafir yang di nerakanya abadi dan mereka tahu bahwa mereka akan abadi itu menambah ya rasa buruk atau rasa penyiksaan yang mereka alami secara mental, bahwa mereka sadar mereka tidak akan keluar dari neraka, itu bahkan lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Paham enggak ini? Jadi kesadaran mereka bahwa mereka akan abadi di neraka, sehingga mereka frustasi, Bapak Ibu. Mereka frustasi. Jadi kefrustasian mereka dengan mereka sadar bahwa mereka akan abadi di neraka, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Ayatnya, surat An-Nisa ayat 56 ya misalnya. Ini kan ayat yang sangat sangat membuat orang putus asa sebenarnya. Kalau orang mau putus asa dalam arti harusnya dia menjauhi neraka begitu. Kalau dia tidak mau putus asa di neraka, kan begitu. Kalau memang dia nggak mau putus asa di neraka, ya dia jauhi dari sekarang neraka itu. Jadi innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain yang baru agar mereka merasakan azab.
Innallaha kana azizan hakima. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalimat liyadzukul azab ini adalah alasan yang Allah kemukakan. Kenapa sih kalau udah gosong kulitnya diganti baru, sudah hangus diganti yang lain, supaya siksanya itu tidak berhenti, Bapak Ibu. Liyadzukul azab. Nah, fun fact ya, fakta unik dari ayat ini, itu konon katanya ada seorang ahli sensor kulit, ahli syaraf ya, itu yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Kenapa? Karena dia menyadari berarti Al-Quran benar adanya. Artinya rasa sakit yang dialami manusia itu karena ada sensor yang menerima sakitnya di kulitnya, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kulit inilah menjadi sensor pertama atau garda terdepan yang merasakan sakit. Jadi bayangkan, dia sudah disiksa, gosong, dia kira selesai. Oh, diganti lagi yang baru, sakit lagi. Karena kan kulit kalau sudah hangus gitu ya, kayak seperti tadi saya bilang, misalnya efek dari anestesi atau bius itu kan bisa membuat kebas ya, membuat baal. Berarti kan kulit itu sensor pertama untuk kita merasakan rasa sakit. Bayangkan sefrustasi apa mereka nanti, Bapak Ibu. Sudah gosong, mereka anggap sudah akan selesai, ternyata belum. Dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ini akan lebih menarik, Bapak Ibu. Ini ada potret atau gambaran kondisi penghuni neraka specifically untuk orang kafir ya. Jadi spesifiknya ini potret kondisi penghuni neraka yang kafir yang akan abadi dalam neraka. Ini adalah potongan-potongan dari beberapa ayat di beberapa surat. Yang kalau diurutkan, dan sudah saya urutkan, itu akan menghadirkan sebuah gambaran yang utuh tentang keputusasaan penghuni neraka dari golongan orang kafir. Karena kalau orang beriman, kemarin kita sudah bahas juga ya, itu akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad pertama kali. Kalau Nabi sudah memberi syafaat, para Nabi yang lain memberi syafaat. Para syuhada, para ulama, solehin. Bahkan kita sudah bahas ketika membahas mencari sahabat ya dunia akhir agar selamat dunia akhirat, kan kita sesama muslim saja bisa memberikan syafaat, kan begitu. Kalau orang yang beriman kan akan selamat gitu ketika pokoknya syarat mutlaknya dia mati harus bawa iman, Bapak Ibu. Makanya Ali Imran ayat 102 apa? Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali membawa Islam atau dalam beragama Islam. Itu kan syarat mutlaknya, tidak bisa ditawar syarat itu, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini ada 4 ayat yang saya kira ketika diurutkan akan menjadi gambaran utuh. Begini dalam riwayatnya. Ceritanya. Pertama, surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 77. Ketika penghuni neraka dari golongan orang-orang kafir yang akan abadi di sana, mereka sudah tidak kuat menanggung sakitnya siksa neraka. Mereka akan mencoba melobi malaikat Malik. Wanadau di dalam ayat itu digambarkan oleh Allah, wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, tolong biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Jadi bayangkan sefrustasi apa mereka. Tadi kan kulitnya gosong diganti yang baru. Kulitnya hangus diganti yang lain supaya mereka merasakan azab lagi, siksa lagi, sakit lagi, pedih lagi, panas lagi, ya Allah. Jadi mereka nggak kuat nih. Coba mereka melobi malaikat Malik. Malaikat Malik, tolong bilang ke Tuhanmu. Biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Udah kami rela mati deh. Kalau cara kita ya enak Pak kalau mati Pak ya. Kalau mati ya nggak ada nggak ada penyiksaannya. Justru mereka disiksa karena mereka nggak dulu membangkang kepada Allah, tidak mau beriman kepadanya, kan begitu. Dalam riwayatnya malaikat Malik tidak menjawab selama 1000 tahun, Bapak Ibu. Sekalinya menjawab ini, qala innakum makithun. Sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka ini.
Ya, kalian mau protes kayak apapun, kalian mau mengkomplain seperti apapun, kalian tidak akan keluar. Kalian akan tetap di sini. Nah, urutan kedua, setelah mereka mencoba melobi malaikat Malik tidak berhasil, mereka bypass. Mereka bypass, coba langsung ngomong ke Allah, memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Mereka minta keluar dari neraka. Surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 107 sampai 108. Rabbana akhrijna minha. Ya Rabb, tolong dong keluarkan kami dari neraka ini. Ya. Fa'in udna, kalau nanti kami sudah keluar dari neraka dan balik ke bumi, kemudian kami di bumi atau di dunia nanti kafir lagi, membangkang lagi, tidak beribadah lagi, fa'inna zalimun, baru deh kami terima bahwa kami termasuk orang yang zolim. Artinya apa? Mereka minta kesempatan kedua. Ya, the second chance. Mereka minta kesempatan kedua. Nah, di sini Allah tidak membalas. Kalau tadi di sini kan malaikat Malik tidak membalas selama 1000 tahun. Ya, sekalinya menjawab dengan jawaban yang cukup menohok tadi ya jawabannya. Allah lebih lama lagi. Allah lebih dari 3000 tahun tidak menjawab. Sekalinya menjawab, nah di ayat 108-nya. Qala khsa'u fiha. Khsa'u ini kalimat tegas, Pak. Kalimat galak ya. Ihsa'u fiha. Diamlah kalian di dalamnya dalam keadaan hina. Artinya diamlah kalian di dalam neraka dalam keadaan hina. Ya, wala tukallimun, dan jangan berani-berani kalian mengajak lagi aku bicara. Ya, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 107 sampai 108. Jadi jangan lagi kalian berani mengajak saya bicara. Nah, dalam riwayat hadisnya, Bapak Ibu, itu penghuni neraka setelah Allah mengancam atau melarang untuk mengajak mereka supaya mengajak Allah bicara, melarang mereka berbicara dengan Allah, mereka tidak ada satupun yang bersuara, tidak ada yang berbicara. Yang ada hanya suara jeritan dan kesakitan ya. Nah, urutan ketiganya, jadi pertama setelah mereka mencoba melobi malaikat Malik tidak tembus. Yang kedua mereka coba bypass ke Allah, nggak dikabulkan juga, malah lebih dahsyat lagi. Ya, peringatan dari Allah agar mereka tidak berbicara lagi dengan Allah. Yang ketiga begini, mereka akhirnya ada yang nyeletuk begini. Udahlah, dulu di dunia kita kalau ada masalah, kalau ada musibah, terus kita sabar, toh kan masalah kita akan selesai kan? Gitu. Toh kalau di dunia kita sabar, masalah kita akan berakhir kan? Ya sudahlah, ini siksa neraka kita terima saja. Barangkali nanti siksa ini akan berakhir, gitu kira-kira. Ya, mereka akhirnya mencoba untuk menghibur diri sendiri, ya, gitu kira-kira. Ah udahlah, terima aja ini. Ntar juga kayaknya ini pasti ada ujungnya lah, nggak mungkin begini terus, gitu kira-kira ya. Setelah ada orang yang nyeletuk begitu, mereka coba tunggu 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun dalam riwayatnya. Kok nggak selesai-selesai gitu ya. Tadi kulitnya gosong diganti baru. Nah, akhirnya mereka sadar satu hal. Nah, inilah yang Allah gambarkan dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 21. Sawa'un alaina. Ternyata sama saja bagi kita. Ajazi'na am sabarna ma'lana min mahis. Kita mau mengeluh, kita mau bersabar, kita ternyata tidak punya tempat untuk keluar atau melarikan diri. Udah Pak, akhirnya mereka sadar. Oh Allah, ternyata kami di sini, kata mereka, nanti akan abadi. Oh Allah Pak, bayangin coba. Jadi frustasinya mereka sendiri itu sudah merupakan siksaan bagi mereka. Sefrustasi itu. Mereka nggak ada jalan keluar. Ya Allah. Nah yang terakhir, yang keempat. Ketika mereka sudah sadar bahwa mereka tidak akan keluar dari situ, mereka akan abadi. Forever together. Kalau kata anak sekarang gitu. Di sana mereka bersama selama-lamanya. Mereka akhirnya coba minta keringanan aja deh. Ya Allah, kata mereka nanti, kami kan di sini selamanya nih. Oke deh, kami terima.
tapi tolong beri kami air hujan. Kami sudah haus. Kami sudah kepanasan, nggak kuat. Berikan kami air hujan. Turunkan hujan kepada kami. Itu saja permintaan kami. Nggak apa-apa deh kami di sini. Selamanya. Tapi tolong turunkan hujan. Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, kirim itu ke mereka. Pertama yang dikirim apa Bapak Ibu? Awan merah. Ya. Arsilu ilaihim sahabatan hamra. Kirim ke mereka awan merah. Ketika mereka melihat ke atas, wah, ya, ternyata permintaan kita dikabulkan. Allah kirimkan awan berwarna merah. Nah, ini akan turun, kira-kira akan turun apa? Akan turun hujan nih. Ternyata alih-alih air yang turun, malah yang keluar itu, yang turun itu apa Pak? Hayat. Ya, ular-ular. Nakil ibil yang diameternya sebesar leher unta. Diameter ularnya sebesar leher unta. Ketika ular itu mematuk atau menggigit salah satu di antara mereka, lam yadhhab waj'uhu alfasanah. Rasa sakit patukan ular itu tidak hilang 1000 tahun. Jadi alih-alih mereka dapat keringanan, malah ditambahin siksanya oleh Allah. Terus yang kedua, setelah mereka sudah lama itu nggak minta keringanan lagi, kedua kalinya mereka minta lagi, ya Allah turunkan kami hujan, berikan kami air. Nah kalau yang pertama itu diturunkan awan merah, yang kedua yang dikirim oleh Allah awan hitam, Pak. Jadi kata Allah kepada malaikat Jibril, arsilu ilaihim sahabatan sauda. Kirim ke mereka awan hitam. Oh, mereka girang tuh, Pak. Wah, ternyata kita akan benar-benar diturunkan hujan oleh Allah gitu ya. Kalau yang pertama awan merah turunnya ular, ini lebih mengerikan. Aqarib, kalajengking Pak yang keluar. Ya, kalajengking yang sama. Ketika kalajengking ini mencapit dengan capitnya, 1000 tahun rasa sakitnya tidak hilang. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nahl ini, Pak. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 88. Wazidnahum azaban fauqal azab. Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan. Bima kanu yufsidun, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Jadi alih-alih mereka minta keringanan dikabulkan, malah ditambah siksanya oleh Allah. Ya Allah Pak, tambah frustasi. Udah mereka tidak bisa berkata apa-apa. Jadi yang pertama mereka minta melobi malaikat Malik, ternyata mental, ya tidak diperkenankan. Mencoba bypass langsung kepada Allah, ternyata juga sama. Bahkan lebih parah, diomelin, dimarahin sama Allah agar tidak berani mengajak lagi bicara. Yang ketiga, bahwa mereka sadar ini tidak akan berakhir. Mereka coba sabar, ternyata benar-benar tidak berakhir. Akhirnya mereka menerima, mereka akan selamanya di sana. Yang keempat, ketika mereka sudah menerima, mereka mencoba meminta keringanan, gitu ya, agar dikirimkan hujan, tapi ternyata bukan hujan yang turun, tapi malah ular dan kalajengking sebagai tambahan, ya, additional, bukan additional time, atau ini additional azab, tambahan siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuat mereka tambah lagi siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, kita wafat membawa iman, membawa Islam, dan kita akan selamat dari api neraka. Baik, saya kira itu Pak Mazwar. Baik. Alhamdulillah sudah 1 jam kita mendengarkan materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat sehingga kita menjadi tambah takut, tambah waspada, tambah aware terhadap ancaman siksa dari neraka dari Allah ini Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lebih mawas diri agar kita bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Terakhir sebagai closing statement dari saya, Nabi berpesan, ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Kata Nabi, hindarilah api neraka walau dengan sebutir kurma.
Ya, artinya berbuat baiklah sekecil apapun. Ya, yang mudah-mudahan dengan kebaikan yang kecil itu kita akan bisa terhindar dari siksa neraka. Kan banyak ya kisah hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahihah. Misalnya perempuan nakal dalam tanda petik dapat hidayah dari Allah, kemudian dapat ampunan dari Allah karena apa? Karena memberi minum seekor anjing misalnya. Nah, itu makanya ada hadis dalam hadis Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Makanya tadi kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Ya, hindarilah api neraka walau dengan sebutir kurma. Ya, artinya sering-sering berbagi, ya, terutama memberi makan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Walaupun mampir jangan juga ya. Oh, terakhir di sini Bapak Ibu. Mohon maaf ada yang tertinggal. Di surat Al-Hijr, surat 15, ayat 43-44. Neraka itu punya 7 pintu Bapak Ibu. Cuma jangan kayak anak sekarang ya. Pertanyaan anak sekarang tuh kadang-kadang aneh. Ustadz, neraka kan punya 7 pintu katanya. Itu pintunya digeser apa didorong? Ya, saya bilang kalau kamu penasaran nanti lihat aja di sana, jangan tanya saya gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Nah, 7 pintu atau 7 level neraka ini ternyata faktanya begini, Bapak Ibu. Ini ada 7 nama neraka ya. Dan ayat-ayatnya bisa nanti Bapak Ibu di screenshot atau nanti ini kan sudah masuk rekaman, nanti bisa diulang rekamannya, bisa dicek satu persatu ayat dan suratnya. Yang saya ingin notice cuman begini. Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling atas, Bapak Ibu. Dan ini diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad yang memang dosanya banyak dan perlu dicuci di neraka. Jadi kalau surga itu kan semakin tinggi, ya, itu semakin bagus, artinya semakin enak, semakin nikmat. Rafiqul a'la, apa surga paling teratas apa Jannatul Firdaus. Jadi semakin tinggi semakin enak, semakin levelnya semakin tinggi. Kalau neraka kan kebalikannya, semakin bawah berarti levelnya semakin tinggi. Artinya semakin bawah siksanya berarti semakin berat. Jadi kalau semakin bawah semakin berat, nah neraka yang paling atas berarti ya agak ringan mungkin, tapi tetap panas ya, tetap panas. Bukan cuman anget-anget doang, enggak gitu ya. Misalkan di neraka Hawiyah paling bawah berarti ini paling berat siksanya. Nah, artinya poin saya begini Bapak Ibu. Sesayang itu Allah kepada nabinya dan umatnya. Sampai nerakanya pun untuk orang-orang yang nanti memang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW yang mukmin, yang muslim, itu ditaruhnya neraka yang paling atas, yang memang secara urutan itu yang paling ringan. Berarti. Tapi tetap panas ya. Saya tidak mengatakan ini paling ringan berarti cuma anget-anget kuku gitu ya. Enggak, ini tetap panas. Tapi artinya sesayang itu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya sehingga untuk siksanya saja dipilihkan yang paling ringan. Beruntunglah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja tambahannya dari saya Pak Zuhab. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari api neraka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan waktu dan tempat kembali kepada protokol kita atau MC kita Pak Mazwar, silakan. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Subhanallah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kalau ada yang ingin memperdalam lagi bersama Ustaz. Silakan raise hand atau langsung buka mic-nya. Ya, Pak Dewa, butuh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kan setiap kita akan melihat api neraka itu. Kemudian bagi yang mereka yang masuk surganya secara kilat, itu artinya tidak sempat waktu mereka itu lewat dari Sirat secepat kilat kan, itu yang pernah saya baca, pernah saya dengar. Nah, ini apa sempat dia lihat api neraka itu? Ya, baik. Ini sudah masuk teknis ini berarti Pak ya. Sudah masuk teknis. Secara hakikatnya karena teknisnya itu nanti masih di sana, kita tidak tahu pastinya seperti apa, tapi gambarannya kurang lebih begini Pak.
dari karangan ulama, dari penjelasan ulama. Kan begini ya, kita akan menjembat sirat. Kan sirat di sini, misalnya ya. Ini sirat. Berarti di sini al-jannah, ini surga. Nah, di sini kan berarti mizan misalnya ya. Al-mizan setelah kita melalui persidangan akhirat. Nah, neraka itu di bawah sini ya, Pak. An-nar. Nah, sebelum tadi memang betul hadis itu sahih yang Bapak katakan bahwa golongan umat manusia itu umat Nabi Muhammad, umat manusia itu yang menjembatani sirat bermacam-macam. Yang level paling atas kan itu ya kalbarqi, seperti kilat menyambar. Itu betul, itu hadis Muslim ya. Nah, tapi kan sebelum dia seperti kilat menyambar, mereka akan mengantri dulu di sini nih, Pak. Nah, mereka akan ibaratnya akan melalui proses dulu di sini sebelum mereka menjembat sirat. Mereka akan melakukan antrian. Nah, mungkin dari sini sudah akan terlihat. Karena tadi kan surat Maryamnya, Quran surat 19 ayat 71 tadi yang Bapak maksud wa imminkum illa wariduha. Setiap orang, artinya tidak ada pengecualian di situ. Include yang termasuk di dalamnya berarti orang yang walaupun secepat kilat. Artinya mungkin dia hanya melihat gitu, mendatangi hanya melihat sekejap saja kan. Ya ketika dia sudah melihat ya sudah dikatakan melihat. Walaupun hanya sekejap gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu alam teknisnya seperti apa, tapi pasti nanti kita tahu, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk yang secepat kilat itu ya. Jadi kita merasakan sendiri, kita ngelihatnya seperti apa gitu ya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa saya berikan, Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mengerikan sekali memang. Bu Mun kayaknya mau nanya. Bu Mun Nasir, silakan Bu. Enggak, ya. Assalamualaikum Pak Mazwar, saya mau nanya. Silakan Bu Erni. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu. Saya menanyakan gini, kalau mengenai orang yang non Muslim, yang misalnya non Muslim itu kan baik gitu ya Pak ya, tapi karena keyakinannya aja, mungkin juga karena dari nenek moyangnya sudah yang bukan Islam begitu. Itu gimana itu Pak? Masih masuk neraka juga? Maksudnya pasti masuk neraka ya karena tidak beriman. Tapi dari sifat-sifat yang pemberi baik gitu, dia tetap begitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Itulah, Bu, yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kenapa rugi tadi misalnya contoh, dan betul saya sering contohkan, banyak orang non-muslim baik, Bu. Misalnya dia punya material, ada masjid sedang pembangunan, dia kirim pasir, dia kirim semen. Atau Idul Adha, dia ada berada dalam satu instansi, lembaga, perusahaan, misalnya PT, pimpinannya non-muslim, ya misalnya ikut andil dalam pemotongan hewan, dia kirim 1 ekor sapi misalnya. Malah seringkali sapinya gedean mereka, Bu. Padahal mereka cuma 1 orang, kita yang patungan 7 orang kalah gede dengan sapi mereka tuh. Gitu kan, karena memang duitnya banyak mereka gitu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah rugi. Kenapa rugi? Sudah baik di dunia tapi nggak dapat apa-apa di akhiratnya. Itu kan. Dan kalau kita mau pandang dari sudut pandang kita, Ibu, inilah one of the reason, ya salah satu alasan terbesar kenapa kita harus bersyukur kita dikasih iman dan Islam. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat nikmat ini. Itu ya. Karena tadi kan Ibu menggarisbawahi kan, mungkin saja Ustadz dia non-muslim itu gara-gara orang tuanya. Iya. Dia non-muslim itu gara-gara keluarganya. Dia lahir dari keluarga yang seperti itu. Sehingga dia tidak punya kesempatan, chance untuk merubah agamanya. Nah, itu justru di saat yang bersamaan, alasan itulah yang harus memperbesar rasa syukur kita. Oh, ternyata Allah memilih kita lahir di keluarga muslim. Yang padahal bisa saja Allah melahirkan kita dari keluarga non-muslim. Kan begitu ya? Nah, itu. Jadi memang bahkan ada hadis begini, Bu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ini saya tampilkan hadisnya ya.
biar kita lebih mantap lagi, lebih matang lagi. Di dalam hadis Bukhari, itu Nabi Ibrahim kan ayahnya ya. Dalam satu pendapat ayahnya, dalam pendapat yang lain itu pamannya. Pamannya Nabi Ibrahim, dan itu pendapat yang agaknya lebih kuat ya. Karena kan kalau kita katakan ayahnya Nabi Ibrahim kafir, sedangkan Nabi Muhammad kan dari keturunan Nabi Ibrahim ya, dari melalui jalur Nabi Ismail. Nah, jadi pendapat kedua mengatakan pamannya Nabi Ibrahim itu masuk neraka, Bapak Ibu. Pamannya Nabi Ibrahim. Nah, di hadis Bukhari nomor 4769, Yalqa Ibrahimu abahu. Nabi Ibrahim nanti ketemu sama ayahnya di akhirat. Kemudian Nabi Ibrahim masih melobi Allah. Ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, kau kan janji untuk tidak mempermalukan aku di akhirat. Nah, kira-kira Nabi Ibrahim mungkin ingin menyampaikan, saya ini malu kalau nanti paman saya atau ada keluarga saya yang masuk neraka. Allah menjawab dengan tegas, fayaqulullah. Allah menjawab dengan sangat tegas dan lugas, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sungguh aku telah mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Nah, itu sudah clear tuh. Artinya bahkan Nabi Ibrahim saja melobi keluarganya nggak bisa. Nggak tembus gitu. Karena memang sudah beda server, kalau kata anak sekarang, sudah beda agama gitu ya. Nah, itulah Bu, makanya kenapa kita harus terus banyak bersyukur. Sudahlah Allah tempatkan kita di keluarga yang muslim-muslimah. Apalagi misalnya keluarga kita dari golongan mampu secara ekonomi. Apalagi kita punya rumah yang layak dihuni. Bahkan mungkin rumah kita dekat dengan masjid. Bahkan ibu bapak diberi kemauan dan kesempatan untuk mengkaji ilmu setiap Seninnya. Wah, ini nikmat yang luar biasa, Bu. Yang tidak sembarang Allah kasih ke banyak orang gitu ya. Nah, itu yang makanya kenapa mereka rugi gitu ya dalam Ali Imran 85 tadi. Kenapa sudah baik di dunia tapi gak dapat balasan di akhirat. Dan memang sudah begitu aturan dari Allah, Bu. Kita nggak bisa, Pak Ustadz, kayaknya Allah nggak adil ya gitu ya. Nggak bisa, karena memang ya Allah yang mutlak punya dunia, Allah yang punya akhirat, ya terserah Allah mau buat aturan seperti apa. Gambarannya gini, misalnya ada seorang pelamar kerja, Bu. Ini saya kasih gambaran potret supaya lebih dipahami. Kalau ada orang misalkan ngomong kok nggak adil ya, Allah seakan-akan kejam. Misalnya ada pelamar kerja, Bu. Pelamar kerja nih ya. Ya, pelamar kerja, dia ingin melamar kerja sebuah PT, misalkan PT A, PT B, PT C, PT D. Nah, di PT A ini syarat dan kelengkapan berkasnya itu agak ringan. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu jelimet lah. Yang B mungkin sedang. Ya, yang C mungkin berat. Nah, yang D ini lebih harus komplit, sempurna. Ya, pakai ada misalnya surat sehat, SKCK, mungkin harus punya BPJS. Pokoknya, nah kemudian misalkan si pelamar ini, ketika sudah diinterview di A, interview di B, nah ketika di C dan di D dia misalkan komplain. Apa komplain dia? Ke HRD yang mewawancarai dia. Ke yang si C misalnya. Pak atau Bu, kok syarat di perusahaan Bapak Ibu berat ya? Saya kemarin di interview di PT A loh, dan PT B. Ternyata di sana syaratnya nggak serumit di PT Bapak. Kira-kira kalau ada pelamar kerja ngomong begitu, HRD akan jawab gimana? Yo, kalau kamu nggak mau kerja di sini ya silakan saja. Lamar di A dan B saja kan gitu. Ini perusahaan kami. Kami yang buat aturannya. Ini perusahaan kami yang buat ketentuannya. Ya, jadi ya terserah kami. Kamu ini hanya orang yang ingin masuk ke perusahaan kami. Nah, jadi kalau kita sandingkan kepada akhirat dan dunia, dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Jadi terserah Allah membuat ketentuannya seperti apa. Ketentuan dari Allah, orang mau masuk surganya Allah di akhirat harus Islam. Nah, itu sudah ketentuan mutlaknya. Begitu kira-kira, Bu. Kalau ada orang yang mencoba mengkritik Tuhan kok kayaknya kejam, padahal dia baik di dunia, tapi kok masuknya neraka. Nah, ini kira-kira begini gambarannya. Wong dia yang pengen masuk kok, masa dia yang ngatur-ngatur? Ya harus yang punya dong yang ngatur kan gitu. Paling mungkin ya Ustadz, usaha kita karena teman dekat kita gitu ya. Paling Doakan, usaha Bu. kita mendoakan dia boleh. Betul. Ya Pak Ustadz. Ya? Boleh.
Doakan ya supaya Allah, dapat saya sayang. hidayah. Betul, saya sayang sama dia. Ya dia orang baik. Saya nggak mau dia nanti dimasuk ke nerakamu. Maka tolong berikan hidayahmu kepada dia. Itu silakan. Boleh sekali ya Bu. Iya. Makasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Ibu. Ibu Erni Savitri dari resen. Silakan Ibu Erni dulu. Makasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih udah seumur gini serem aja tuh denger namanya neraka ya Ustadz ya. Sekarang saya ingin bertanya, barangkali ada patokan-patokan kapan kita bisa mengajarkan kepada pada cucu kita terutama neraka itu seperti apa gitu. Apakah cukup saat-saat sekian itu kita hanya mengajarkan surga, setelah umur sekian baru boleh kita memperkenalkan neraka kepada mereka. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, ya ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Sebentar. Nah, nanti sebenarnya ini ada di dalam tema kita juga ya, tapi karena ini sesuai dengan pertanyaannya, saya akan spill gitu sedikit. Jadi gini, ini ada ayat di dalam Al-Quran, di ayat surat Al-Hijr, surat 15, ayat 49-50. Nah, itu terlalu kecil ya, kita buka saja ya. Surat Al-Hijr, surat 15, ayat 49 dan 50. Gini Bu. Ayat ini berfirman, surat 15, surat Al-Hijr, ayat 49-50. Yang tidak memegang mushaf bisa dilihat di layar. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna adabi huwal adzabul alim, dan sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih. Ayat ini turun Bu Erni ketika Nabi Muhammad SAW itu menegur beberapa sahabat yang sedang kumpul dan tertawa. Jadi Nabi melarang, ibaratnya, jangan ketawa sering-sering dong. Jangan kebanyakan ketawa dong. Ingat, neraka itu panas. Ingat, azab Allah itu pedih. Turun ayat ini. Kata Nabi, kata Allah, Muhammad, kabarkanlah kepada hambaku bahwa aku maha pengampun, maha penyayang. Artinya, yang dikedepankan itu, apalagi untuk edukasi ke cucu ya, Bu Erni, kedepankan dulu bahwa Allah itu maha rahman, Allah maha rahim, Allah maha pengampun. Jadi, tanamkan di dalam mindset si anak, Allah itu maha kasih. Itu dulu, pertama. Jadi, bilang, nak, kamu nih jangan sampai nggak sholat ya. Nah, jangan kemudian didahulukan, nanti kalau kamu nggak sholat, kamu disiksa di neraka, azabnya nanti pedih. Kamu ditusuk dari pantat sampai ke mulut. Jadi nanti di dalam bayangan si anak, Allah itu kejam, Bu. Di dalam mindset si anak, Allah itu menyeramkan. Gitu. Jangan itu dulu. Nanti apalagi di golden age, di umur 3-5 tahun, berikan pemahaman kepada si anak. Nah, kamu kalau sholat, kalau kamu nurut sama ayah bunda, sama papa mama, kalau kamu belajar yang bagus, yang rajin, kamu pengen apa aja sama Allah dikasih loh, nak. Nanti kamu masuk surga, di surga enak loh, nak. Oh, di surga ada AC-nya mah. Misalnya kan si anak coba tanya, oh jangankan AC, lebih dari AC, nak, adem, sejuk, kamu mau es krim, mau coklat. Jadi kedepankan dulu sisi rahman dan rahimnya Allah. Baru nanti mungkin di usia-usia sekitar yang sudah diwajib sholat ya, di umur 7-10 tahun ya, itu kan ada hadisnya. Alimu auladakum, ya, ajarkan anak kamu atau didik anak kamu dalam mengerjakan sholat, wahum abna'u sab'in, ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Fadribuhum, dan boleh Anda menegaskan lagi ketika mereka sudah 10 tahun dengan cara agak tegas, agak galak dan lain sebagainya. Nah, mungkin di usia 7-10 tahun ketika dia sudah mulai mengerti dan memahami, boleh kita sisipkan. Nah, Allah itu selain maha pengasih, maha penyayang, Allah juga punya sisi lain loh. Allah itu azabnya pedih loh. Allah itu sangat tegas loh. Gitu. Jadi kalau kamu di sekolah saja kamu nggak ngerjain PR, kan kamu dapat punishment. Nah itu, jadi Allah juga punya punishment.
kalau ada hambanya yang nggak nurut sama dia. Nah, gitu-gitu, Bu, ya. Jadi kalau di golden age, di umur-umur 3-5 tahun, usia-usia keemasan, 3, 5, 6 itu saya kira kedepankan dulu Maha Rahman dan Rahim ya Allah, sebagaimana urutan di ayat ini, surat Al-Hijr, ayat 49 dan 50, kabarkan dulu bahwa aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang, baru beri kabar juga adabku sangat pedih. Jadi urutannya begitu, Bu Erni, ya. Ya, baik-baik. Jazakallah Ustaz. Baik, Bu Ya, Mun. sama-sama, Bu Erni. Silakan Bu Mun terakhir kayaknya. Udah jam 7. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. kami itu selalu, Masya Allah, takut ya Ustadz, dengan cita-cita bahwa orang yang walaupun masa hidupnya itu bagus sekali, ya, amal ibadahnya, takwa dan lain sebagainya, tapi pada ujung usia tiba-tiba mereka itu tergoda sesuatu dan berbuat jahat dan akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu akhirnya bisa langsung masuk neraka gitu ya. Jadi ada yang pernah saya waktu kecil itu diceritain oleh orang tua bahwa ada 2 orang saudara misalnya yang satu orang alim bagus takwa dan lain sebagainya, yang satunya itu nakal sekali selalu berbuat kejahatan dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama ada kesadaran bahwa dia berbuat selama ini dia berbuat jahat dan dia insaf mau masuk ke masjid untuk minta ampun, bertaubat nasuha. Yang satunya itu malah dia, kenapa aku kok harus berbuat baik begini? Kenapa aku nggak seperti adikku selama di dunia? Dan mereka mau menuju ke tempat maksiat. Kedua-duanya kecelakaan pada waktu yang sama. Kemudian yang satu itu diampuni Allah, yang satu malah masuk neraka. Itu bagaimana cara menjaga kita ini supaya tetap istiqomah dalam ibadah dan menuju ke husnul khotimah. Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, itu adalah cerita yang dikemas untuk memberikan penjelasan dalam sebuah hadis sahih, Bu. Jadi itu hadis sebenarnya. Cuma tambahan aktor di cerita tadi yang Ibu dapatkan dari orang tua itu bagus ya. Bisa ditiru juga oleh kita. Jadi kalau menjelaskan anak tentang satu hadis atau satu ayat itu jangan saklek sesuai dengan terjemahannya, nanti anak kan nggak bisa terima. Tapi kalau dengan cerita begitu kan Ibu padahal diceritakannya waktu kecil tapi sampai usia sampai saat ini masih ingat gitu kan, dan itu bagian dari pelajaran yang sangat bagus. Jadi hadis sahihnya begitu memang, Bu. Inna ahadakum liya'mala bi'amali ahlil jannah. Ada seorang di antara kalian yang selama hidupnya itu berbuat baik, berbuat amal soleh, bahkan hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dzira', bahkan orang-orang mengira dia pasti akan masuk surga karena saking dekatnya dia dengan perbuatan-perbuatan ahli surga. Tapi ternyata di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan amal-amal yang bisa menyebabkan dia masuk neraka, fayudkhula, dan akhirnya masuk. Nah, sebenarnya penjabarannya agak sedikit panjang, tapi saya coba padatkan, Ibu. Memang sebenarnya gini, Bu, manusia di sini ada namanya khotimah. Khotimah ini penghujung ya. Artinya akhir hayat kita. Ada namanya sabiqoh. Sabiqoh ini apa ya kalau bahasa kita mungkin artinya ketentuan awal. Ketentuan awal dari Allah. Atau takdir lah yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, secara ilmu akidah hakikat, Ibu, sebenarnya khotimah atau di penghujung ini itu sesuai yang di sini, Bu. Nah, selama manusia tadi misalkan sang kakak misalnya atau sang adik yang tadi selama hidupnya satunya melakukan amalan ahli surga, ternyata di akhir hayatnya maksiat, atau yang kedua selama hidupnya dia maksiat tapi ternyata di ujungnya berbuat baik, itu sebenarnya sudah di sini ketentuannya, Bu. Fayasbiqu alaihil kitab, kalau dalam hadisnya memang sudah didahulukan oleh takdirnya. Maka kalau kita takutnya adalah takut di ujung, kita takutnya su'ul khotimah kan, Bu? Kita takutnya di ujungnya. Tapi kalau ulama yang kapabilitasnya luar biasa itu takutnya di sini. Karena ketentuan di ujung itu sesuai dengan ketentuan di awal. Ya, ketentuan takdir di awalnya. Nah,
Kemudian sahabat sama merasakan kegelisahan yang kegelisahan yang ibu rasakan. Misalkan sahabat kemudian nanya ke Rasul, ya Rasul ini gimana? Apakah kita tidak baiknya pasrah saja kepada takdir? Afalana takilu ila kitabina. Kalau memang penghujung di sini itu sesuai dengan awal, sesuai dengan takdir kita, kenapa kita nggak pasrahkan saja sudah? Nggak usah saja kita ibadah sudah. Toh kalau memang takdirnya masuk surga, ya memang sudah takdirnya masuk surga kan begitu. Kalau memang takdirnya masuk neraka, ya percuma berarti ibadah. Nah, Nabi kemudian mengutip ini, Bu. Mengutip surat Al-Lail, surat 92. Ya, ini hadisnya sahih, Nabi mengutip ayat 5 sampai ayat 10. 6, 7, 8, 9, 10. Apa kata Allah? Fa'amma man a'ta wattaqa. Orang yang berbagi di jalan Allah dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan. Artinya dia percaya adanya pahala, adanya surga. Dia percaya, dia iman. Poinnya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan masuknya surga. Jadi kalau tadi pertanyaan ibu, gimana caranya supaya kita istiqomah? Ya keep straightforward aja. Terus jalan aja, Bu. Jadi Nabi merintahkan kita jangan terlalu banyak mikirin takdir. Itu bukan ranah kita. Yang wajib kita pikirin apa yang ada sekarang dan gimana kita ke depan. Toh kita kan sebagai manusia diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih, Bu. Seperti sekarang, ada kajian Husnul Khotimah Institute setiap hari Senin. Pekan keempat bersama saya. Kan ibu dan bapak berhak memilih mau ikut join atau tidak. Itu pilihan mutlak 100% ada di tangan ibu kan. Di tangan bapak. Bapak mau join atau bapak tidak. Bapak mau sholat duha atau tidak. Bapak mau membaca Al-Quran atau tidak. Ibu mau sholat tahajud atau tidak. Pilihan mutlak ada di tangan ibu. Nah gimana supaya kita istiqomah? Keep straight forward. Straight forward. Jalan terus ke depan. Nggak usah mikirin takdir. Nggak usah. Itu karena bukan wewenang kita dan bukan ranah kita. Jadi satu, kiatnya untuk kita istiqomah supaya husnul khotimah, ya terus jalan apa yang sedang kita jalani. Ya, jangan kemudian kita berhenti atau malah berbalik arah, naudzubillah. Dan itu semuanya kewenangan punya kita punya pilihan. Dan yang kedua doa, Ibu. Doa doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi takdir bukan wewenang kita dan masa depan juga bukan milik kita. Ya, bukan milik kita dalam arti ya sekarang yang milik kita sekarang. Masa depan kita bisa tentukan dengan sekarang yang kita lakukan. Jadi yamutul mar'u ala ma asy'alai. Kebanyakan orang meninggal sesuai kebiasaan, Bu. Itu kata ulama. Yamutul mar'u ala ma asy'alai. Kebanyakan manusia akan wafat sesuai kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah. Nah, hadis yang tadi atau cerita kakak beradik yang tadi ibu katakan, kata Imam Ghazali, itu sangat jarang terjadinya. Sangat jarang orang yang hidupnya ibadah terus maksiat atau murtad, itu jarang. Justru yang kebanyakan kebalikannya. Hidupnya maksiat, tapi di akhir hayat ya dia taubat. Itu yang banyak justru. Jadi nggak usah khawatir. Ya, insya Allah Ibu Mun termasuk yang tetap Allah berikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Ya, Bu. Baik. Doanya yang jangan lupa doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dengan yang di dalam hadis Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dua doa itu jangan dilupakan. Baik. Ustaz, sudah jam 7, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, banyak sekali. Ya, sama-sama Pak Mas Bahar. Silakan Ustaz ditutup terakhir. Baik. Alhamdulillah sudah 1,5 jam kita bersama Bapak Ibu dalam bingkai kajian pagi pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa kita amalkan sehingga kita bisa lebih mawas diri. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf kepada Pak Mazwar dan semua Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Walafu minkum, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.